Seseorang yang menguasai ajian ini akan bisa melepaskan sukma untuk sementara dari jasad. Ketika sukmanya terlepas dari jasad, sukma akan berpindah-pindah tempat seperti alam goib, alam jin yang tidak terlihat oleh kasat mata. Ajian ini digunakan Prabu Angling Dharma untuk menangkal ajian rengkah gunung yang mematikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Abror. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah. Bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau fi dini wa dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Misteri makam Prabu Angling Dharma. Siapa yang tak tahu sosok Angling Dharma? Beliau adalah seorang tokoh legenda dalam tradisi Jawa, yang dianggap sebagai titisan Batara Wisnu. Apalagi sejak film Angling Dharma ditayangkan di salah satu televisi swasta, Indosiar. Masyarakat luas menjadi lebih kenal beliau sebagai sosok raja di kerajaan Mlowopati. Salah satu keistimewaan beliau adalah kemampuannya untuk mengetahui bahasa segala jenis binatang. Selain itu, beliau juga disebut sebagai keturunan Arjuna, seorang tokoh utama dalam kisah Mahabharata. Beliau bersama patihnya, Batik Madri mampu menjadikan Mlowopati menjadi besar dengan memenangi beberapa peperangan penting. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai seorang raja yang arif dan bijaksana, juga tersohor, bisa menundukkan bangsa jin, tersohor juga dengan berbagai macam benda pusaka peninggalannya seperti keris Polanggeni, panah Pasopati, dan lain sebagainya. Akan tetapi siapa yang tahu bahwa makam dan beberapa peninggalan penting dari Prabu Angling Dharma berada di Kota Pati, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Mlawat atau Mlowopati, Kecamatan Sukolilo. Selain itu, di sana juga terdapat makam Sang Patih, Batik Madrim. Terdapat juga gua yang sangat dalam, yaitu Gua Eyang Pikulu Nagaraja Guru Prabu Angling Dharma, juga tempat pemandian yang sampai sekarang masih disakralkan oleh penduduk setempat. Dan Desa Mlawat sampai sekarang masih menjadi salah satu objek wisata sebagai peninggalan bersejarah yang kerap dikunjungi wisatawan. Tapi sungguh perihal ini, sepertinya sangat perlu diadakan penelitian lebih lanjut dan kemudian menjadi bagian kekayaan sejarah Indonesia karena semua tertuliskan dan didukung data-data yang valid. Selama ini tentang keberadaan makam Prabu Angling Dharma masih simpang siur karena hanya bersifat sejarah dari mulut ke mulut. Dari beberapa literatur, memang Prabu Angling Dharma pernah bersinggah di Bojonegoro, saat mengalami masa hukuman dan kutukan menjadi burung belibis. Beliau dihukum oleh Dewi Uma dan Dewi Ratih, karena melanggar janji sendiri untuk tidak menikah lagi sebagai wujud cintanya kepada Dewi Setyowati yang mati bunuh diri. Dianggap melanggar janji saat Dewi Uma dan Dewi Ratih menguji keteguhan janji itu, dengan cara menyamar menjadi nenek-nenek dan gadis cantik menyerupai Dewi Setyowati. Dan runtuhlahlah iman sang Prabu. Kemudian, beliau dikutuk kedua kalinya, oleh seorang putri raksasa yang cantik dan pemakan manusia, sebagai burung belibis. Dan pada perjalanan selanjutnya sampailah beliau di Wonosari, Bojonegoro, dan kisah selanjutnya beliau memperistri Dewi Srenggono, Trusilo, dan Mayangkusuno dan kemudian mempunyai beberapa putra. Dan hal terpenting yang perlu dicatat, adalah Sang Prabu pernah kembali ke kerajaan Mlowopati beserta istri dan putranya, karena saat itu Mlowopati diserang Raja Raksana Pancatnyono. Dan atas kembalinya Sang Raja Mlowopati, dimenangilah peperangan itu walaupun Batik Madrim dan pasukannya sempat kewalahan. Akan tetapi, belum diketahui secara pasti apakah Sang Prabu menetap di Mlowopati sampai akhir hayat atau tidak. Sehingga sampai saat ini masih menjadi perdebatan yang panjang perihal letak makam Prabu Angling Dharma. Selain di Bojonegoro, tak sedikit yang menganggap bahwa makam Angling Dharma terdapat di Tanah Sunda beserta kerajaannya. Dan lebih menarik lagi, oleh beberapa orang juga disebutkan Angling Dharma pernah di Temanggung atau lereng Gunung Sumbing. Tepatnya di daerah Kedu, arah ke Parakan. Dalam kisah lain diceritakan, konon katanya, Prabu Angling Dharma merupakan raja yang sangat sakti, sangat sulit sekali mengalahkan dirinya. Berbagai ilmu kesaktian yang dimiliki musuhnya, tidak bisa membuat Prabu Angling Dharma kalah. Tentunya, jika musuhnya memiliki ilmu kesaktian, maka sudah pasti Prabu Angling Dharma juga memiliki ilmu kesaktian andalannya sendiri. Inilah kesaktian Angling Dharma yang sangat terkenal.
Kesaktian yang pertama, Prabu Anglingdarma memiliki ilmu Saipi Angin. Salah satu dari sekian ajian yang sangat fenomenal. Dengan menguasai ajian Saipi Angin, Prabu Anglingdarma bisa meringankan tubuhnya, sehingga bisa berlari dengan cepat seperti angin dan bisa menangkal ajian rawa rontek. Bahkan sampai saat ini, menurut praktisi spiritual, ilmu Saipi Angin memang benar adanya. Namun untuk menguasai ilmu ini sangatlah sulit. Banyak ketentuan yang harus dijalankan oleh calon penguasa ajian Saipi Angin. Konon katanya para wali Songo menggunakan ajian Saipi Angin untuk bertemu dengan sunan-sunan yang lainnya di suatu tempat menggunakan ajian ini. Kesaktian Prabu Anglingdarma yang kedua. Prabu Anglingdarma memiliki ilmu meraga sukma. Ajian yang satu ini merupakan ajian tingkat tinggi. Konon katanya hanya beberapa orang di dunia yang mampu menguasai ilmu ini. Salah satunya Prabu Anglingdarma. Seseorang yang menguasai ajian ini akan bisa melepaskan sukma untuk sementara dari jasad. Ketika sukmanya terlepas dari jasad, sukma akan berpindah-pindah tempat seperti alam gaib, alam jin yang tidak terlihat oleh kasat mata. Ajian ini digunakan Prabu Anglingdarma untuk menangkal ajian rengkah gunung yang mematikan. Kesaktian Prabu Anglingdarma yang ketiga, yaitu ajian Miliwis Putih. Ajian ini merupakan ajian paling dahsyat milik Prabu Anglingdarma. Namun cara menguasai dan kegunaannya ajian Miliwis Putih masih belum diketahui orang. Kesaktian dari ilmu aji Miliwis Putih, yang konon pernah digunakan oleh Prabu Anglingdarma untuk menghadapi Batik Madrin yang kala itu membelot dengannya. Kesaktian Miliwis Putih ini sendiri pada saat ini, dipercaya sebagai ilmu pamungkas dari sekian banyak pemilik ilmu Jawa. Ketika semua ilmu yang ia miliki telah dipergunakan, maka ajian terakhir yang dikeluarkan adalah aji Miliwis Putih. Ilmu ini memang dikhususkan untuk orang yang memiliki ilmu tidak sebanding dengan orang yang ia hadapi. Karena sejatinya ilmu sebagai penetral semua ilmu yang dimiliki oleh lawan, bahkan ia bisa jatuh tak berdaya. Kesaktian yang keempat, Aji Gineng. Sebelum moksa, Guru Anglingdarma bernama Naga Bergola mewariskan ilmu kesaktiannya Aji Gineng kepada Anglingdarma. Ilmu itu akan membuat Anglingdarma paham bahasa binatang. Dia berpesan supaya warisannya dijaga dengan penuh rahasia. Kesaktian Prabu Anglingdarma yang kelima, Ajian Halimun. Ajian atau ilmu merupakan ajian yang banyak digunakan oleh orang sakti. Ajian ini kerap dipraktikkan oleh Prabu Siliwangi pada masa dahulu seperti dalam berbagai cerita. Bahkan, Prabu Anglingdarma juga kerap menggunakan ilmu ini, dilakukan dengan cara menghilang sekejap mata dari musuh. Kesaktian Prabu Anglingdarma yang keenam, Ajian Pancasona. Ajian ini merupakan peninggalan dari Prabu Anglingdarma. Secara istilah, ajian berarti ilmu sedangkan Pancasona terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sona yang berarti tempat. Bisa disimpulkan bahwa Aji Pancasona merupakan ilmu kanuragan yang kekuatannya terbentuk dari gabungan unsur kekuatan lima tempat, yakni langit, bumi, gunung, samudera dan surga. Ajian ini memiliki fungsi sebagai perlindungan diri dari segala luka, serangan musuh secara fisik dan pukulan. Barang siapa menguasai ilmu ini maka dirinya akan selamat dimanapun berada. Ketika dipukul atau dihantam, misalnya, pemilik Aji Pancasona tidak akan mengalami luka berat. Bisa jadi hanya mengalami luka ringan atau bahkan tidak terluka sama sekali. Kisah Anglingdarma mengandung hikmah tentang kepemimpinan yang bijaksana, keadilan, dan pentingnya menjaga janji. Kisah ini juga menyoroti dampak dari tindakan impulsif dan pentingnya komunikasi yang baik dalam sebuah hubungan. Selain itu, cerita ini juga memberikan gambaran tentang nilai-nilai luhur seperti keberanian, kasih sayang, dan kerendahan hati. Berikut adalah beberapa hikmah yang bisa diambil dari kisah Anglingdarma. Kepemimpinan yang bijaksana dan adil. Anglingdarma dikenal sebagai raja yang adil dan bijaksana dalam memerintah. Ia selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengambil keputusan dengan pertimbangan matang. Pentingnya menjaga janji. Anglingdarma berjanji untuk merahasiakan ilmu kesaktian yang ia dapatkan, meskipun hal itu berujung pada kesalahpahaman dan penderitaan bagi istrinya. Hal ini menunjukkan pentingnya menepati janji dan konsekuensi dari melanggarnya. Dampak tindakan impulsif. Keputusan Anglingdarma untuk menemani istrinya yang memilih pati obong atau membakar diri.
adalah contoh tindakan impulsif yang bisa merugikan banyak orang. Ia belajar dari percakapan hewan bahwa keputusannya itu tidak bijaksana dan bisa membahayakan rakyatnya. Nilai-nilai luhur. Kisah Hangling Dharma juga mengajarkan tentang pentingnya keberanian, kasih sayang, dan kerendahan hati. Ia menunjukkan keberanian dalam menghadapi berbagai tantangan dan kasih sayang kepada rakyatnya. Ia juga digambarkan sebagai sosok yang rendah hati, bahkan setelah mendapatkan kesaktian. Refleksi nilai-nilai kehidupan. Kisah Hangling Dharma sering dikaitkan dengan tokoh-tokoh sejarah yang nyata dan menjadi simbol aspirasi masyarakat dalam menghadapi tantangan hidup. Secara keseluruhan, kisah Hangling Dharma bukan hanya sebuah cerita rakyat, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral dan pelajaran hidup yang relevan hingga kini. Dengan demikian, kisah Hangling Dharma lebih tepat dianggap sebagai kombinasi antara mitos, legenda, dan nilai-nilai budaya yang berfungsi untuk mendidik dan menginspirasi. Meskipun tidak dapat dipastikan kebenaran historisnya, nilai-nilai yang terkandung dalam kisah ini tetap hidup dan memberikan makna bagi masyarakat. Hangling Dharma menjadi contoh bagaimana cerita rakyat dapat mencerminkan harapan, moralitas, dan identitas budaya suatu bangsa. Wallahu a'lam bishawab. Inilah sepenggal kisah Prabu Hangling Dharma. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa like, share dan subscribe, supaya tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.